Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Kuluk, angkatan 28, semesta hujan kabut. Jadi saya Kevin. Saya di sini kebetulan akan menyampaikan materi tentang tali temali yang akan berguna untuk pembuatan bivak. Pertama-tama, untuk membuat sebuah simpul itu pasti kita akan membutuhkan sebuah tali. Biasanya di kegiatan alam bebas itu kita memakai tali jenisnya karmantel. Ini contoh jenis karmantel. Dia itu di dalamnya, kenapa karmantel? Karena di dalamnya dia ada lekukan-lekukan tali banyak dan di luarnya diselimutin kayak mantel, jadi disebut karmantel. Biasanya di kegiatan alam bebas itu dipakai sekitar 11 mili buat lingkarannya, dan biasanya dipakai itu buat kegiatan alam bebas itu ada dua jenis karmantel. Itu ada yang dinamik dan ada yang statik. Biasanya kalau yang dinamik itu agak sedikit lentur dan statik itu agak sedikit keras, padat. Dan lanjut di sini saya akan jelaskan nih. Biasanya kita untuk simpul-simpul ini kita nggak memakai banyak simpul, karena di sini saya akan menerangkan untuk simpul-simpul pembuatan bivak saja. Ya, kita mulai dulu. Untuk simpul pertama itu, simpul awal itu buat pemula itu biasanya kita pakai simpul hidup. Itu teman-teman pasti pernah sering bikin simpul hidup. Itu seperti bikin tali sepatu, itu contoh dari salah satu simpul hidup. Bikinnya sangat mudah, cuman ini dilekuk ke dalam, terus ini dimasukin, terus ditarik. Ketika ditarik dia akan kembali seperti semula. Nah, ini namanya simpul hidup. Ya, yang kedua itu kita akan mulai dari biasanya sih buat bivak itu dipasang buat pasang tiang, yaitu tadi simpul pangkal. Nah, kita membuat cara mudahnya dulu ya untuk simpul pangkal itu. Ini biasanya disebut simpul kacamata kalau kayak gini. Jadi dibuat lingkaran. Jadi ini atas bawah ya. Terus ketika itu disatuin. Nah, itu ditarik. Ini simpul pangkal. Ketika alirannya berbeda atas dan bawah, nah itu disebut pangkal. Terus ketika itu untuk memasang di tiang itu kita ada teknik lain, bukan pakai yang tadi ya. Kita menggunakan tekniknya. Biasa kalau itu kan biasanya dapat tiang tinggi, nggak mungkin kita masukin dari ujung ke ujung. Nah, caranya itu dibuat seperti ini, dilingkarin, ini diturunin ke bawah, dan ini dimasukin. Nah, ini akan bersilangan, disebut simpul pangkal. Ini bisa dipakai buat apa aja, ini berguna banget kalau simpul pangkal. Nah, selanjutnya simpul ketiga itu kita pakai simpul jangkar. Biasanya itu dipakai buat narik kedua tiang dari ujung ke ujung, dan bisa juga buat pasak, dipakai buat pasang-pasang. Itu simpulnya itu kalau misalnya dibuat di tangan itu seperti ini, tinggal dilingkarin, dimasukin. Nah, tadi kan buat alirannya itu dia berkilangan, kalau ini sama kalau di tangan. Nah, untuk di tiang itu sama, angkat juga, dilingkarin sini, ditarik. Nah, misalnya kalau buat dua, kalau agak ribet dari ujung ke ujung, dia akan diputar. Nah, jadi simpul jangkar. Bisa juga dipakai buat pasak. Kalau dipasak itu kita pakai persisik yang pendek ya, yang tadi dijelaskan buat bikin bivak sekitar 30 cm. Sama dia, kita bikin aja seperti yang gampang. Ini masukin. Ini buat bivak pangkal. Di pasak ini juga bisa kita memakai simpul pangkal. Bisa juga pangkal atau enggak jangkar. Tergantung kebutuhan teman-teman aja di lapangan. Sama seperti tadi, simpul pangkal
seperti ini. Oke, lanjut untuk simpul keempat itu kita akan merangkai dua webbing menjadi satu. Ini biasanya dipakai buat bivak kelompok atau banyak orang bisa, karena webbing itu nggak bisa disimpul dengan sembarangan, biasanya harus pakai simpul ini. Ini dinamakan simpul pita ya. Ini contoh webbing yang masih dalam keadaan baru nih. Biasanya kayak gini, disimpulnya kayak gini ya. Nah, ini coba kita buka. Nih, diambil kedua ujungnya karena kita akan menyambung webbing. Diambil kedua ujungnya. Yang pertama itu diikat seperti biasa yang kalian lakukan. Nah, jangan lupa disisain. Kalau dalam menyambung itu disisain talinya itu sekitar 10 sentian lah, supaya ketika tali itu kencang dia nggak bakal lepas. Nah, buat nyambungnya itu yang sebelah nggak usah diapa-apain, dipolosin aja. Kita ikutin alur dari tali yang ini ya. Misalnya ini masuk, ini keluar, ini kita masuk nih yang tali hijau, dimasukin. Nah, ini alurnya kemana nih? Misalnya ke dalam kan, muter ke dalam, terus dia ke atas, dan terus dia masuk ke sini, kita masukin seperti ini. Jangan lupa disisain di ujung tali. Nah, habis itu dikencangkan supaya ketika dikencangkan talinya masih rapi. Nah, ini buat penyambungan webbing, namanya simpul pita. Ya, untuk materi kali ini saya kira sudah cukup saya untuk menyampaikannya, karena sebenarnya simpul yang buat pendidikan itu cuma tadi simpul 1 sampai 4. Teman-teman coba dihafalin, karena di pendidikan itu sangat bermanfaat simpul itu, supaya teman-teman nanti tidak perlu menanya senior, kakak senior atau teman-teman kalian. Kalau untuk lebih banyaknya untuk mengenal simpul, kalian harus menjadi anggota penuh. Nanti kalian bisa akan belajar di situ kurang lebih, kalau simpul itu ada banyak, ada lebih dari 20. Nanti setelah kalian anggota penuh, kalian akan bisa belajar simpul-simpul yang lain. Ya, untuk materi simpul kali ini saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam lestari, salam budi luhur.